Kita sudah berbicara 2 tahap tadi tentang perkawinan. Kemarin tentang spiritualitas perkawinan, bahwa dalam perkawinan itu ada berapa tujuan? 3 tujuan. Sebutkan 3 tujuan perkawinan. 1, mendapatkan keturunan. 2, kebahan penuh. 1, turunan. Kedua, Mendatangkan kebaikan. udah tadi melahirkan keturunan. Itu terus dari tadi. Terus senang ya. Apa? Enggak, Pak. Kebaikan suami istri. Enggak ada. 2 biji. Satu lagi. Pendidikan anak. Ya. Pendidikan anak. Pendidikan anak. Betul. Itu 3 tujuan perkawinan. Bukan kebahagiaan, jangan salah. Kebaikan. Kebaikan suami istri. Karena itu yang akan saya bahas sekarang. Bagaimana perkawinan menjadi anugerah kalau saya mau membawakan kebaikan dalam keluarga saya. Kebaikan, bukan kebahagiaan. Maka kebaikan hanya bisa terjadi kalau mau saling berkorban. Perkawinan itu seperti membangun jembatan antara satu sisi dengan 2 sisi. Kalau cuma satu yang turun, jadi jembatan atau tidak? Tidak. Dua-duanya baru bisa jadi jembatan. Suami istri, tidak suaminya saja atau istrinya saja. Tidak, suami istri membangun jembatan, bukan membangun tembok. Luka, kesakitan, kepahitan itu bisa membangun tembok. Tembok itu membuat kita terpisah. Kalau jembatan itu membuat kita bersatu, terhubung. Besok saya akan berbicara tentang pengampunan. Karena itu kata yang diulang-ulang oleh Yesus. Saya nanti mau bahas pengampunan karena saya akan menutup dengan adorasi. Paling sulit mana? Mengampuni orang yang saya kasihi, dia menyakiti saya, atau mengampuni orang yang cuma sesekali ketemu dan menyakiti saya. Orang yang paling saya kasihi menyakiti saya, sulit saya ampuni. Kalau Anda cuma sakit hati dengan Romo Mariono, nah itu beda. Betul. Novena saja sebentar lagi dipindah. Entah ke paroki lain atau ke alam yang lain. Oh senang mereka ajar. Tapi kalau orang yang saya kasih menyakiti saya, sulit banget saya memaafkan. Sulit sekali. Saya pun besok akan memperlihatkan bagaimana saya akhirnya berdamai dengan ayah saya. Dulu saya melihat tentara itu langsung. Sekarang saya hormati karena ayah tentara rupanya dia berpikir keras seperti kepada saya. Akhirnya saya jadi bisa seperti ini. Kalau ayah tidak keras pada saya, tidak mungkin saya jadi romo. Ya, karena saya dididik keras oleh ayah, maka saya jadi romo. Tapi saya harus bereskan luka saya. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang bagaimana perkawinan itu menjadi sebuah anugerah. Bapak Paus Fransiskus mengingatkan tidak ada keluarga yang jatuh dari surga sempurna. Kita itu perlahan-lahan belajar mencintai dia kembali. Perlahan-lahan butuh
proses. Karena Anda mencintai suami yang tidak sempurna. Dan suami, ingat, istri Anda tidak sempurna. Anda kesel pada istri Anda, jangan serahkan pada Tuhan. Tuhan pun kesel pada dia. Maka dia inginkan pada Anda. Jadi, sekali lagi, sampai kapan Romo saya harus belajar memaklumi pasangan saya? Sampai mati. Sampai mati. Karena dia tidak sempurna. Maaf, bukan hanya suami Anda yang tidak sempurna. Semua suami tidak sempurna. Bahkan Romo yang tidak menikah pun tidak sempurna. Makanya dia tidak menikah. Pak, jangan berpikir istri Anda cerewet. Semua istri cerewet. Cuma istri Anda paling cerewet. Ya Bu? Syukur masih sadar sekarang. Maka lihat, bagus sekali. Perkawinan itu tidak seperti hati. Perkawinan itu seperti saling. Itu saling. Maka saya selalu ngomong pada anak muda OMK. Mana OMK tadi? Berarti dia sudah foto-foto pergi ke meja. Ini pesan dari Romo. Kalau kamu gak siap menderita, jangan kawin. Kawin itu penuh penderitaan. Lihat saja bapak-bapak yang seusia dengan Romo. Lebih muda Romo daripada bapak-bapak. Karena menikah itu banyak tekanan, banyak kesulitan. Betul. Jangan memaksa menikah kalau kamu belum siap. Lebih baik, ini OMK saya ajarin 3 juga kepada ini pasti prajurit. Prajurit 1, koleksi, 2, seleksi, 3, resepsi. Koleksi dulu. Koleksi itu apa? Bukan pacarnya banyak. Senin si Ina, Selasa si Jina ini, Rabu si Kampret, sampai si koleksi itu apa? Berteman dulu, berteman. Karena berteman itu pasti kalau berteman sikapnya jujur, dia tidak asik kalau berteman. Kalau udah pacaran, harus pura-pura dia siap. Antar pesan siap. Tapi setelah nikah, antar pesan ada gojek. Jadi pacaran dulu. Kamu baru setelah pacaran bisa seleksi. Oh, ini pantas untuk saya. Sekali lagi, jangan pernah cari pacar yang saya mau cari pacar yang baik, mapan, takut pada Tuhan, dan pernah macam-macam. Kamu hanya akan dapatkan itu di surga. Tidak, jangan ketawa, tenang aja. Tidak ada, kamu tidak bisa mencari pacar yang bagus, nggak akan pernah. Maka banyaklah bergaul. Saya ngomong kepada OMK, ada anak OMK ngomong, Romo, tolong dong, saya sudah 30 tahun perempuan, 30 tahun nggak punya pacar, Romo. Terus saya ngomong, kamu ikutan aktif di OMK nggak? Enggak. Kamu ikut dan choice nggak? Enggak. Terus kamu apa? Saya di kamar. Oh ya sudah, saya doakan sudah kamu dapat pacar yang cocok, kata saya. Ya kalau nggak bergaul, bagaimana mungkin Tuhan memberikan apa? Berkah. Kalau kita minta mujizat, jangan buat Tuhan sulit. Kalau mau buat mujizat, minta mujizat, bukan supaya saya dapat mujizat. Ada seorang bapak sambil merokok. Romo, doakan saya supaya jantung saya bersih. Saya minta pada Tuhan, pasti Tuhannya juga bunuh diri. Kalau Anda minta sehat, ya hiduplah dengan baik teratur. Tuhan akan memberi berkat. Sama, Anda minta jodoh,
ya bergaullah. Baru Tuhan bisa memberikan pasangan hidupmu. Jadi teman-teman, lihat, Bapak Ibu yang terkasih, perkawinan itu adalah apa? Saling. Saya pernah cerita saya kalau memberikan anak SD macam-macam agamanya. Ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Saya selalu tanya, nah siapa yang Muslim? Saya Romo. Yang Buddha, saya Romo. Hindu, saya Kristen, Protestan, paling banyak Kristen. Saya Romo. Katolik, saya Romo. Nah, kenapa kita Protestan, Advent, Pentakosta, Katolik disebut Kristen? Kenapa kita disebut Kristen? Kalau udah satu pagi, dia percaya. Saya Romo. Ya, jawab. Kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai teman-teman, kamu jawabannya. Emangnya saya salah? Enggak salah, cuma nggak pakai otak dong. Tiba-tiba ada satu anak, saya sejauh. Ya, terima kasih. Haleluya. Romo tidak disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus, maka kita disebut Kristen. Haleluya. Amin. Terima kasih. Wih, kamu seperti seorang pendeta. Memang saya anaknya pendeta. Terus saya bahwa itu anaknya perdiaman. Lalu dia saya tanya lagi. Nah, kalau namanya pengikut itu di depan apa di belakang? Ya kalau kita pengikut itu di belakang, yang di depan itu namanya pemimpin Romo. Bagus. Kalau kita disebut Kristen, pemimpin siapa kita? Kristus. Bagus. Jadi kalau kita menjadi pengikut Kristus, pemimpinnya Kristus, kita mengikuti Kristus. Lalu saya tanya, nah kalau Yesusnya ke kiri, kita kan kiri Romo. Yesusnya kan ya kanan Romo. Kalau Yesusnya lurus, ya lurus juga Romo. Lalu saya tanya, kalau Yesusnya salib, semua anak langsung begitu. Sampai saya jawab, woi, kalau Yesusnya salib, lalu anak mau dia mau lagi berkata, saya sudah ragu lagi ini mau menjawab apa lagi. Tapi kan cuma dia yang menjawab, ya bisa tahu. Bagaimana kalau Yesus salib? Biarkan saja dia sendiri. Seringkali kita lucu, seringkali kita seperti hati. Kita cuma mau Yesusnya disalib. No, kita harus disalib. Ingat, ada 3 hal mengikuti Yesus. Ini susah. Membuatnya salib. Waktu Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus 3 hal. 1. Nah, terus di sini kamu dapat salib. Betul. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Terima kasih. Betul. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Tidak ada Yesus, barang siapa mengikuti aku, warungmu akan laku, usahamu akan maju, kau akan diberkati Tuhan. Yesus berkata, kau mengikuti aku, ikut salib, pikul salib. Jadi kalau dalam perkawinan ada penderitaan, ada kesakitan, ada kesedihan, bagus. Normal. Berarti Anda menikah dengan suami normal. Kalau Anda sampai nggak sakit, berarti Anda abnormal. Nah, kalau perkawinan itu sebuah panggilan Tuhan, maka panggilan Tuhan itu pasti menuntut cara hidup yang berbeda. Karena apa? Tujuannya berbeda. Lihat seorang Abri. Apakah Abri ada jalannya kayak gini? Tidak ada, lihat semuanya. Ayah saya Abri. Ayah saya kalau jalan selalu saya pernah nyupir ke Jogja dengan ayah. Ayah duduk di depan. Lalu ayah itu duduknya.
Terus saya ngomong, Pak, santai aja. Ya kayak